Yang buka siapa, Mas Muiz? Silakan Mbak Firda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek-aspek dan tugas perkembangan peserta didik, moral, spiritual, dan problematikanya. Untuk yang pertama dibacakan oleh Mas Muiz. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang definisi perkembangan moral spiritual. Moral adalah perilaku, adat, atau kebiasaan dalam kehidupan sosial. Moral merupakan kesesuaian dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang dibangun di sebuah masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggotanya. Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Itu definisi dari moral. Kemudian spiritual lebih merujuk pada kepercayaan yang berhubungan dengan ketuhanan. Perkembangan spiritual dapat diartikan sebagai tahap di mana seseorang atau peserta didik itu membentuk kepercayaannya, baik itu kepercayaan dengan hubungan Tuhan ataupun di situ kepercayaan dalam segi menjaga amanah yang berhubungan dengan adat istiadat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual dalam kehidupan. Tentunya di sini adalah anak, yaitu ada faktor ekstern dan ada faktor intern dan ekstern. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga, hereditas. Kalau yang dari faktor intern adalah faktor hereditas atau keturunan. Kemudian yang kedua faktor tingkat usia. Semakin besar dia, maka dia akan semakin memahami dan menghayati akan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kemudian faktor dari kondisi kejiwaan. Jika jiwanya stabil dan tumbuh dengan baik, sesuatu yang sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, tidak abnormal, maka itu akan lebih baik. Dan kemudian adalah faktor ekstern. Faktor ekstern ini yang pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga itu berkenaan dengan orang tuanya. Nah, di situ di mana seseorang anak itu tergantung dengan kedua orang tuanya. Karena pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, inna bena Adam yuladu ala fitrah fa abawahu au yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi nanti orang tuanya yang akan menjadikan dia itu menjadi orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Itu adalah dari lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan institusional, yaitu di mana dia mengenyam pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, baik di situ bergaul dengan teman-temannya. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sini juga sangat berpengaruh karena dia bergaul sehari-hari, mulai dari bermain dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan moral ya. Perkembangan moral di sini menurut teori dari Kohlberg, menurut Kohlberg ada 3 tingkatan dan 6 tahapan. Ada 3 tingkatan dan 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah tingkatan prakonvensional. Pada tingkatan ini terjadi 2 tahapan, yaitu pada tahap 1 anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. Di sini anak menganggap baik atau buruknya. Jika patuh dengan aturan, maka dia akan mendapatkan. Jika patuh jika patuh dan dia mentaati aturan, maka dia tidak akan mendapatkan hukuman. Yang kedua pada tahap
berlaku pada tahapan kedua ini berlaku prinsip hedonistik instrumental. Pada tahap ini anak tidak lagi secara mutlak tergantung dengan aturan yang dibuat oleh orang lain. Namun mereka sudah tahu bahwa setiap kejadian mempunyai berbagai segi hukumannya. Kemudian tahap konvensional. Pada tahapan ketiga ini meliputi orientasi mengenai anak yang baik, yaitu sadar atas perbuatan orang-orang yang, maksudnya di sini adalah sadar dengan ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik atau tidak. Kemudian pada tahapan 4 ini mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas anak anak-anak itu mulai sadar dan ikut mempertahankan aturan yang ada di masyarakat. Aturannya itu seperti apa? Dia mulai mempertahankannya, mulai menerapkan. Kemudian pasca konvensional. Pada tahapan 5 merupakan tahapan orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Mulai mengetahui aturan yang ada dan mulai ada timbal balik dari dirinya dan masyarakat. Oh, saya menerapkan di masyarakat itu ada aturan seperti ini, maka dirinya mulai menerapkan. Kemudian pada tahapan 6 ini disebut prinsip universal. Pada tahapan ini ada norma etik di samping norma pribadi, yaitu dalam hubungan dan perjanjian seseorang bisa menilai perbuatan baik. Oh, orang itu mendapatkan hukuman, berarti dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya adalah Mbak Fit, yaitu proses perkembangan spiritual. Menurut teori Flower dalam Desmita mengemukakan 7 tahapan perkembangan spiritual dan keyakinan dapat berkembang dalam lingkungan perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Tahapan ini ada 7 ya. Yang pertama adalah tahapan prima facie, yaitu di mana tahapan kepercayaan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan adanya rasa percaya serta setia pada pengasuhnya. Kemudian tahapan intuitif projektif. Tahapan yang berlangsung antara usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini percayaan anak bersifat meniru karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran yang dengan contoh-contoh yang signifikan. Jadi usia ini anak mulai meniru, oh orang itu sholat, maka saya ikut sholat. Anak itu melakukan ini, saya mulai melakukan, dia juga mulai meniru. Ketika orang tuanya marah, maka anak juga akan meniru perbuatan marah. Mungkin marahnya bisa marah dengan adiknya atau dengan teman-temannya. Kemudian tahap mitik literal fight, yaitu dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini sesuai dengan tahapan kognitifnya, yaitu secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Kemudian tahapan sintetik konvensional fight yang terjadi pada usia 12 sampai dengan akhir masa remaja. Nah, di sini kepercayaan remaja pada tahapan ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Jadi dia lebih tahu, oh simbol apa ini, dengan tanda-tanda itu dia bisa mengetahui. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahap individuatif reflective fight yang terjadi pada usia 19 tahun pada masa awal dewasa ya. Pada tahap ini mulai muncul sintetis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Sudah mulai, oh aku harus memeluk agama ini. Dan dia mulai yakin, kalau aku memeluk agama ini, nanti saya akan mendapatkan ini. Kalau saya kemudian saya memeluk agama Islam ya, dia nanti harus menjalankan sholat dan lain sebagainya yang sudah tahu akan akibat yang akan dia dapatkan jika dia tidak sholat. Yang keenam yaitu tahapan conjunctive fight, disebut juga paradoxial consolidation fight. Ya, di sini
pada usia 30 tahun sampai masa akhir ya, masa dewasa akhir. Tahapan ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual dan keyakinan agama. Yang ketujuh yaitu tahapan universalizing fight, yaitu perkembangan pada usia lanjut. Perkembangan tahapan ini pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transendental. Untuk mencapai perasaan pada tahapan ini, yaitu adanya desentrasi setelah itu ada ya, adanya peristiwa-peristiwa yang selama ini dipandang sebagai paradoks atau sebaliknya. Pada tahapan ini mulai berusaha mencari kebenaran yang universal. Oh, mana tuh sebenarnya yang harus diikuti. Tentu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ilham Putri Handayani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Firda dan juga Mas Muiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan moral. Nah, teori perkembangan moral itu di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu teori psikoanalisa. Menurut teori psikoanalisa, perkembangan moral itu dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kematangan dari sudut organik biologi. Artinya, menurut teori psikoanalisa, seseorang itu telah mengalami perkembangan moral apabila mereka tuh telah mampu untuk menginternalisasikan, mengaplikasikan berbagai aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan mereka dapat melakukannya secara terus-menerus seperti itu. Dan juga mereka sudah mengalami kematangan dari sudut organik biologi, artinya dari struktur kepribadian mereka sudah matang, misalkan dari segi ide, ego, dan superego. Selanjutnya, teori psikobelajar. Nah, menurut teori psikobelajar, perkembangan moral itu dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak. Jadi stimulus respon di sini seperti punishment atau hukuman atau reward dan juga pujian. Terus selanjutnya teori belajar dan psikoanalisa. Nah, ini menggabungkan teori psikologi belajar dan psikoanalisa di mana bahwa perkembangan moral itu berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Jadi artinya menurut mereka perkembangan moral itu telah mengalami perkembangan apabila diri individu itu sudah mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar seperti itu. Terus yang keempat itu teori Piaget dan Kohlbeck. Nah, menurut teori kedua ahli ini, perkembangan moral itu dipandang berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu. Artinya perkembangan kecerdasan itu mencapai kematangan. Apabila perkembangan kecerdasan mencapai kematangan, maka secara tidak langsung perkembangan moral juga akan mencapai kematangan. Next, Mbak Firda. Oke, selanjutnya terkait karakteristik perkembangan anak usia TK. Nah, karakteristik perkembangan yang pertama itu akan dibahas terkait perkembangan moral. Pada usia TK, anak itu memiliki karakteristik yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan, meminta tolong dengan baik, mengucapkan salam jika bertemu atau berpisah, selalu bersikap ramah, berterima kasih jika memperoleh sesuatu, melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, mengikuti aturan permainan. Artinya, anak pada usia TK ini, mereka itu mentaati suatu peraturan itu karena mereka takut pada hukuman. Jadi mereka misalkan disuruh untuk salam, mereka salam. Karena mereka takut misalkan tidak salam orang tuanya akan menghukum mereka seperti itu. Juga pada usia TK ini perkembangan moral anak itu mereka tidak melakukan penalaran. Jadi seperti yang Mas Muiz sampaikan tadi bahwa anak usia TK itu hanya sekedar meniru. Kalau misalkan orang tuanya baik, tidak berbohong, tidak suka berbohong, anak usia TK juga akan melakukan atau akan jujur kayak gitu. Tapi tanpa berpikir kenapa mereka harus jujur kayak gitu. Next, Mbak Firda. Selanjutnya, perkembangan atau karakteristik perkembangan spiritual pada usia TK. Yang pertama, sikap keagamaan mau menerima walaupun banyak bertanya.
Artinya anak usia TK itu menerima apa saja gitu yang diberikan oleh orang tuanya, apa yang dibentuk oleh orang tuanya, seperti yang disampaikan tadi bahwa orang tuanya yang membentuk anaknya mau Majusi, Nasrani, Yahudi kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya memperkenalkan kepada anaknya tentang Islam, mereka menerima saja kayak gitu. Meskipun ada sebagian anak itu yang sudah mulai kritis bertanya, kenapa saya masuk Islam misalkan, kenapa apa namanya Tuhan itu seperti apa kayak gitu. Mereka sudah mulai kritis sebagian kayak gitu. Terus yang kedua, pandangan ketuhanan bersifat antropomorfis. Artinya anak usia TK itu memandang bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang real atau konkret. Jadi bersifat seperti manusia, misalkan besar, terus mempunyai sayap dan sebagainya. Terus yang ketiga itu penghayatan secara rohaniah masih superficial atau belum dalam. Karena kan anak usia TK itu mereka masih bersifat imitasi ya, masih bersifat mencontoh dari orang tuanya. Jadi ketika disuruh sholat, ya mereka sholat saja kayak gitu, tanpa mengetahui arti penting dari sholat itu, tidak melakukan penghayatan secara mendalam kayak gitu. Terus yang keempat, hal ketuhanan dipahamkan secara idiosinkritik. Artinya mereka itu memandang Tuhan itu masih bersifat khayalan, karena mereka memang pada usia TK itu suka suatu yang imajinasi kayak gitu, masih suka bercerita dan sebagainya, masih bersifat hayalan. Terus next Mbak Vida. Nah, selanjutnya karakteristik perkembangan moral anak usia SD. Yang pertama itu pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti peraturan dan tuntutan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu sudah bisa membedakan bentuk perilaku dengan konsep benar atau salah, baik atau buruk. Jadi pada usia tahap SD ini mereka sudah paham ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang baik misalnya. Jujur, mereka sudah memahami bahwa jujur itu suatu yang benar, suatu yang baik. Bisa mengatakan kalau bohong itu suatu yang salah. Mereka sudah memahami tentang perbuatan itu masuk kemana gitu, baik atau salah, benar atau salah kayak gitu. Next. Selanjutnya, perkembangan spiritual anak usia SD. Yang pertama itu, sikap keagamaan bersifat reseptif dan disertai pengertian. Jadi, pada usia SD ini mungkin hampir sama dengan anak TK, di mana mereka itu masih bersifat menerima gitu, apapun agama yang dibawakan oleh orang tua mereka, yang diajarkan kepada mereka. Tetapi mereka di sini sudah mulai mengerti tentang agama yang dibawakan, misalkan tentang sholat. Mereka memahami kalau misalkan dalam melaksanakan sholat kalau tidak wudhu maka tidak sah. Mereka sudah memahami tentang seperti itu. Terus yang kedua, pandangan ketuhanan diterangkan secara rasional. Artinya anak usia SD itu sudah mulai berpikir tentang Tuhan meskipun mereka masih berpikir secara konkret kayak gitu. Contohnya mereka memandang bahwa Tuhan itu adalah suatu penguasa yang apabila mereka misalkan tidak mengerjakan sholat, Allah akan marah kayak gitu. Mereka sudah berpikir tentang Tuhan seperti itu. Terus selanjutnya penghayatan secara rohaniah makin mendalam. Nah, yang tadi ketika anak usia TK itu hanya sekedar ikut-ikutan, nah ketika SD dia sudah mulai mendalami apa yang dilakukannya seperti itu. Next, selanjutnya terkait karakteristik perkembangan anak usia SMP akan disampaikan oleh Mbak Firda. Terima kasih. Selanjutnya karakteristik perkembangan anak usia SMP. Nah, yang pertama itu moral. Suatu perbuatan dinilai baik